Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 4 Februari 2021. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bangun tentu bukan karena kuat gagah kami. Kalau kami bangun pagi ini semata karena Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Dan kiranya hari ini hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun kami ya Tuhan, untuk hidup memuliakan nama-Mu dengan firman-Mu. Maka berkata-katalah atas kami ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi suluh dan terang bagi langkah kami. Dan juga Tuhan berkatilah hamba-Mu yang akan berkata-kata ini. Biarlah Tuhan saja yang menaruh kebenaran-kebenaran di atas lidah bibirnya. Sehingga yang keluar daripadanya adalah sungguh kebenaran daripada Tuhan saja. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 147, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-20. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, coba sebutkan 3 hal saja yang membuat bapak ibu saudara-saudari bersyukur. Kalau saya bersyukur untuk kedua mata saya. Meski sekarang saya harus membaca dengan kacamata. Saya juga bersyukur atas undangan Tuhan untuk melayani di GKI Samanhudi. Sebuah undangan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Dan yang ketiga, saya bersyukur untuk teman-teman Komisi Remaja dan Peranan yang menyambut saya dengan hangat dalam pelayanan di GKI Samanhudi. Itu saya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari, coba sebutkan 3 saja ucapan syukur kita. Gak usah banyak-banyak, cukup 3 saja. Buat saya, butuh waktu sekian menit untuk berpikir dan menyebutkan satu saja. Ketika saya memikirkannya dan menyebutkannya, pikiran saya seolah dibawa untuk melihat dengan dekat apa yang saya syukuri. Kalau yang pertama tadi saya menyebutkan saya mensyukuri mata saya. Tapi kalau saya amat-amati, saya lebih sering mengeluh. Duh, matanya udah gak kayak dulu lagi nih. Aduh, kalau melihat segala sesuatu sekarang jadi terbatas, gak leluasa.
Lalu kemudian ada yang mengatakan kepada saya, "Ya udah kalau gitu pakai soft lens aja. Gitu aja kok repot." Lalu saya segera menjawab, "Aduh, saya ini kan pemalas. Takutnya malah nanti jadi jamuran mata saya. Penyakit lagi." Bapak Ibu saudara-saudari, lihat komentar-komentar saya. Penuh dengan nada mengeluh bukan? Tetapi jika pagi ini saya mencoba mengubah statement saya. Wah, terima kasih Tuhan untuk mata saya yang bisa lihat dengan jelas meski dengan alat bantu. Artinya apa Ibu Bapak Saudara-saudari? Artinya saya mesti tahu diri, saya mesti sadar diri kalau saya ini adalah manusia yang terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu saya masih diberi anugerah yang lainnya. Anugerah pelayanan di GKI Samanhudi, anugerah rekan-rekan pengerja dan rekan-rekan sekerja di GKI Samanhudi, anugerah keluarga. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur dan bermadah bagi Tuhan. Pemazmur mengatakan bersyukur dan bermadah bagi Tuhan adalah benar-benar baik dan indah. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan dan keindahan itu? Kita bisa merasakan kebaikan dan keindahannya jika kita berulang-ulang merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan berulang-ulang itu, kita menjadi semakin menyadari siapa diri kita di hadapan Allah dan siapa Allah yang kita agungkan ini. Pengulangan rasa syukur itu yang akan membuat kita berani menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ini pun mengingatkan kita bahwa lewat ucapan syukur itulah kita sedang meletakkan harapan kita kepada Allah. Bukan meletakkan harapan kita kepada uang, harta benda, kekuatan manusia, kepandaian, dan bahkan kepada manusia itu sendiri. Jika pemazmur mengajak kita untuk berulang-ulang merenungkan perbuatan Tuhan, dan di sanalah kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, sejatinya pemazmur hendak mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan sang pemberi kehidupan itu. Tuhanlah yang mencipta kehidupan ini. Jadi, mari kita bangun terus spiritualitas berharap kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Caranya bagaimana? Mari berulang-ulang merenungkan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan awalilah setiap hari kita dengan bersyukur. Gak usah banyak-banyak Ibu Bapak Saudara-saudari. 3 hal saja. Cukup 3 hal dan lakukan berulang-ulang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun kami untuk berulang-ulang merenungkan setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dengan demikian, kami berani meletakkan harapan kami kepadamu, Sang Sumber kehidupan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.